semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas PGSD Reguler B 2019 akan menampilkan video pembelajaran tentang materi lingkaran di kelas 6. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Ada yang tahu lingkaran itu apa? Lingkaran itu adalah bangun datar dua dimensi yang terdiri dari sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang sama panjang pada titik pusat lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu adalah titik pusat lingkaran. Apa sih itu titik pusat lingkaran? Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Jadi ini lingkaran. Nah, titik pusatnya itu adalah yang berada tepat di tengah lingkaran. Jadi ini adalah titik pusat dari lingkaran yang Ibu pegang sekarang. Ibu tandai dengan huruf O. Lalu yang kedua itu adalah diameter lingkaran. Apa itu diameter lingkaran? Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Jadi diameter pada lingkaran ini adalah ini dia, yang berwarna hijau. Jadi dia menghubungkan titik pada keliling A menuju B yang melewati titik pusat. Berarti diameternya adalah AOB. Lalu yang selanjutnya adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan satu titik keliling lingkaran menuju titik pusat lingkaran. Jadi ini dia. Berarti dari titik pusat menuju titik pada keliling lingkaran. Dengan kata lain, jari-jari ini adalah setengah dari diameter lingkaran, yaitu ditandai dengan huruf OB. Yang selanjutnya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran ini adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, bagian dari keliling lingkaran itulah yang disebut dengan busur lingkaran. Jadi pada lingkaran ini ada garis CB, kemudian ada CA, lalu ada AD, dan selanjutnya ada DB. Itulah yang dinamakan dengan busur lingkaran. Yang selanjutnya adalah tali busur lingkaran. Apa itu tali busur lingkaran? Tali busur lingkaran adalah garis yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran tanpa melewati titik pusat lingkaran. Jadi pada lingkaran ini dia dua titik pada keliling lingkaran, ada titik A dengan titik D. Lalu ditariklah garis lurus tanpa melewati titik pusat. Ini yaitu garis AD, itulah yang dinamakan dengan tali busur lingkaran. Yang selanjutnya adalah tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah daerah yang terdapat di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan juga tali busur lingkaran. Maka di dalam lingkaran ini yang termasuk dalam tembereng lingkaran itu adalah AD. Lalu yang selanjutnya adalah apotema lingkaran. Apa itu apotema lingkaran? Apotema lingkaran adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur lingkaran. Berarti di sini titik pusatnya adalah O menuju tali busur lingkaran. Ibu tandai dengan huruf F. Inilah titik OF, ini adalah apotema lingkaran. Dan yang selanjutnya itu adalah juring lingkaran. Juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan juga sebuah busur lingkaran yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Di dalam lingkaran ini yang termasuk ke dalam juring lingkaran itu adalah titik BOC. Baik, selanjutnya di sini saya akan membawakan materi tentang sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sudut pusat lingkaran. Nah, di mana sudut pusat lingkaran adalah sebuah sudut dengan derajat terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua buah jari-jari yang terletak pada busur lingkaran. Nah, berikut akan saya tampilkan gambar yang dapat menjelaskan lebih jelas di mana letak sudut pusat lingkaran ini. Nah, boleh diperhatikan ya. Nah,
Kemudian kita akan masuk kepada bagian sudut keliling lingkaran. Nah, di mana sudut keliling lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk oleh 3 titik yang terletak pada busur lingkaran. Nah, berikut saya akan menampilkan juga gambar yang lebih menjelaskan di mana letak sudut keliling lingkaran tersebut. Nah, boleh diperhatikan ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, soal yang pertama, coba perhatikan gambar berikut. Pada besar sudut AOB yaitu 40 derajat, maka besarnya sudut ACD yaitu baik. Jadi pembahasannya ialah garis DB adalah sebuah garis lurus dan besar sudut pada garis lurus tersebut adalah 180 derajat. Nah, maka sudut AOD ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat. Maka sudut AOD ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat. Maka sudut AOD sama dengan 140 derajat. Kemudian, coba perhatikan pada sudut ACD dan sudut AOD berturut-turut. Sudut ini adalah sebuah sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu AD. Maka, sudut ACD sama dengan setengah dikali sudut AOD. Dan sudut ACD sama dengan setengah dikali 140. Maka, sudut ACD-nya sama dengan 70 derajat. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi rumus luas lingkaran. Nah, sebelum masuk ke rumus, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih luas lingkaran itu. Jadi, luas lingkaran adalah ukuran seberapa besar daerah yang berada di dalam sebuah lingkaran. Untuk menghitung sebuah lingkaran diperlukan konstanta atau pi. Definisi pi sendiri adalah sebuah konstanta dari perbandingan keliling lingkaran K dengan diameter D yang bernilai 22/7 atau bisa dibulatkan menjadi 3,14, di mana pi sama dengan K/D. Rumus luas lingkaran ditentukan oleh jari-jari yang dimiliki sebuah lingkaran, di mana rumusnya yaitu L sama dengan pi dikali R kuadrat, di mana K yaitu keliling lingkaran, D sama dengan diameter, R sama dengan jari-jari, dan pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal rumus luas lingkaran. Nah, jadi contoh soalnya begini. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, jadi cara pengerjaannya kita ketahui terlebih dahulu, yaitu D sama dengan 28 cm dan R-nya sama dengan D/2 sama dengan 14 cm. Nah, untuk mencari luas lingkarannya kita masukkan rumus L sama dengan pi dikali R kuadrat, yaitu sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Jadi, luas dari lingkaran tersebut adalah 616 cm kuadrat. Baik, kali ini kita akan membahas rumus keliling lingkaran dengan jari-jari dan diameter. Pada waktu kita mencari keliling lingkaran, maka terdapat 2 rumus yang dapat kita pakai. Di antaranya yang pertama adalah rumus yang kita pakai apabila lingkaran tersebut telah diketahui diameternya. Yang kedua itu adalah rumus yang kita pakai dalam menghitung keliling lingkaran yang belum diketahui diameternya. Nah, apabila diameternya tidak diketahui, maka kita dapat memakai jari-jari untuk menghitung keliling lingkaran. Rumus yang digunakan adalah keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, di mana K sama dengan keliling lingkaran, pi yang bernilai 22/7 atau 3,14 dan R adalah jari-jari lingkaran. Agar lebih paham cara untuk mengetahui atau menghitung keliling lingkaran, maka berikut adalah contoh soal sekaligus pembahasannya. Nah, terdapat suatu lingkaran dengan jari-jari 50 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa jari-jari atau R sama dengan 50 cm dan V
adalah 22/7 atau 3,14. Nah, pi yang kita pakai di soal kali ini adalah 3,14 sehingga K sama dengan 2 kali pi kali R. Kita masukkan ke rumus, K sama dengan 2 kali 3,14 dikali 50. Hasilnya adalah 314. Maka dari itu, keliling dari lingkaran tersebut adalah 314 cm. Sekarang kita akan membahas tentang rumus keliling lingkaran dengan diameter. Nah, rumus ini berlaku apabila yang diketahui merupakan diameter lingkarannya. Untuk menghitung keliling dari sebuah lingkaran dengan memakai diameter, maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran sama dengan pi kali d, di mana K itu sama dengan keliling lingkaran, pi sama dengan 22/7 atau 3,14 dan D sama dengan diameter. Nah, agar teman-teman lebih memahami tentang bagaimana cara menghitung keliling lingkaran dengan diameter, berikut adalah soal dan pembahasannya. Berapa keliling lingkaran apabila telah diketahui diameternya 30 cm? Nah, dari soal tersebut kita mengetahui bahwa diameternya adalah 30 cm dan V yang kita pakai adalah 3,14. Dari diameter dan V yang telah kita ketahui, maka kita masukkan ke dalam rumus. Keliling sama dengan V kali D. Kita masukkan keliling sama dengan 3,14 kali 30 dan dihasilkan 94,2 cm. Sehingga keliling lingkaran tersebut yaitu 94,2 cm. Pada kali ini saya akan membahas tentang diameter lingkaran, yang dimana diameter lingkaran adalah garis lurus yang akan menghubungkan antara kedua titik pada keliling lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Sesuai dengan pengertian ini, sederhananya diameter adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran. Maka rumus diameter lingkaran jika diketahui yaitu keliling dari lingkarannya, maka rumus yang kita pakai yaitu rumus diameter lingkaran D sama dengan keliling per V, yang dimana D sama dengan diameter, V nilainya 22/7 atau 3,14, dan keliling yaitu lingkaran yang sudah ada contoh soal akan ibu jelaskan. Contohnya, terdapat suatu papan berbentuk lingkaran dengan keliling 95 cm, maka hitunglah diameternya. Penyelesaiannya, keliling sama dengan 95 cm dan yang ditanyakan yaitu diameter, maka rumus keliling sama dengan pi kali d. Apabila yang diketahui merupakan kelilingnya, maka akan kita pakai rumusnya seperti D sama dengan keliling per V, sehingga D sama dengan 95 per 3,14 sama dengan 30,25 cm. Maka dari itu, diameter lingkaran dari papan tersebut yaitu 30,25 cm. Lalu untuk soal yang kedua, suatu lingkaran mempunyai keliling sebesar 66 cm, maka berapakah diameter lingkaran tersebut? Penyelesaiannya, diketahui keliling sama dengan 65 cm dan ditanyakan berapa diameter lingkarannya. Dengan penyelesaian, keliling sama dengan pi kali D, sehingga D sama dengan keliling per V. Maka 66 per 22/7 sama dengan 66 dikali 7 per 22 sama dengan 21 cm. Maka dari itu, diameter lingkaran tersebut adalah 21 cm. Baik, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.